Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Maslul. Terima kasih kepada ayah ibu saya yang telah melahirkan. Terima kasih kepada Ustadz Isal Saifur Rahman dari Paseh Sumedang yang telah menjadi wasilah saya bisa sampai di titik ini. Salawat dan salam kita curahkan ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diberikan rahmat dan mukjizat untuk segala alam, segala makhluk, baik di langit dan di bumi. Satu hal yang perlu saya sampaikan, kenapa sebagian dari kita murid-muridnya pangersa Abaos sedikit perubahan, bahkan tidak ada perubahan. Sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan amaliyah, zikir, khotaman, manakib, tapi tidak ada perubahan. Setelah dievaluasi di lapangan, khususnya saya sendiri di lapangan, ada satu hal yang pasti yang perlu diperbaiki dari ikhwan sekalian, yaitu prasangka buruk terhadap seseorang yang tidak pernah bersinggungan, utamanya sesama ikhwan. Contoh, kita mendengar cerita si Fulan atau mendengar cerita si A, katanya si A itu begini. Si A itu banyak cerita negatifnya, itu pun katanya. Belum pernah kita itu tabayun atau ngobrol langsung atau bersinggungan langsung dengan beliau. Kita sudah menghukumi dia. Bahkan terkadang gerakan ikhwan seperti ini atau sikap ikhwan seperti ini berprasangka buruk terhadap sesama ikhwan yang belum pernah sekali bersinggungan, bahkan tidak tahu yang sebenarnya ikhwan itu seperti apa, menjadi salah satu dari susahnya kita terbang atau susahnya kita sampai terhadap cita-cita kita yang dekat, cita-cita duniawi. Usaha susah, tidak ada perubahan, zikir ya zikir, manakib ya manakib, khotaman ya khotaman, tapi tidak ada perubahan. Karena sikap itu, sikap prasangka buruk itu kita tidak mengenal, bahkan kita belum pernah bersinggungan, hanya mendengar cerita bahwa si A itu katanya begini, si A itu katanya begitu. Bahkan kita tidak tahu prestasi dia seperti apa terhadap yang telah terjadi di kalangan ikhwan itu sendiri. Nah, ini yang menjadikan salah satu ikhwan tidak ada perubahan. Akhlak mulia yang diajarkan oleh guru mursyid terhadap ikhwan adalah selalu berprasangka baik, selalu positive thinking, berprasangka baik. Tapi ada kalanya, ya tidak semuanya, tapi sebagian besar kita tidak tahu, kita tidak mengenal, hanya kata orang tanpa ada tabayun, kita sudah menghukumi yang efeknya apa? Menjadi sulit untuk diri dia sendiri dan menjadi sulit untuk si Fulan atau si ikhwan itu sendiri gerak bersilaturahmi terhadap orang lain. Jadi sikap menghakimi tanpa bertabayun, tanpa tahu yang sebenarnya, itu yang menjadikan ikhwan tidak ada perubahan sedikit pun. Di sana aja. Sedangkan pengersa Abah bilang, kalaupun tidak maju, jangan mundur. Ya gimana mau maju? Kita selalu berprasangka buruk, bahkan sudah menghukumi orang tanpa kita tahu cerita yang sebenarnya. Ini banyak terjadi di kalangan ikhwan. Coba pesan saya, ikhwan-ikhwan sekalian, jika ingin berubah hidupnya, tidak hanya
hotaman, manakib, zikir, manakib, hotaman. Tentunya sholat 5 waktu, awal waktu. Coba akhlak dan perilaku yang seperti ini tadi diperbaiki. Selalulah berpositif thinking. Contoh, pengersa Abah ketika ada orang yang bercerita, bah saya begini, kata Abah, bagus. Abah selalu bagus. Kenapa Iwan tidak bisa mengikuti Abah seperti itu? Apalagi Iwan tidak berpegang teguh terhadap tanbih. Mungkin itu, bukan mungkin, pasti itu yang menjadikan hal tidak ada perubahan. Jangankan untuk merubah diri sendiri gitu kan, kita berprasangka buruk terhadap orang lain, itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Karena jelas di tanbih yang terjadi pada diri adalah karena tapak amal perbuatan diri sendiri. Nah, mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.